sembah Kau Allahku. Angkat tanganmu, katakan Bapa dan sahabatku. Kami sembah Kau Tuhan, Kau yang pedulikan. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Walau lewati lembah, ku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan. Kami sembah Kau Tuhan, Yesus. Ku sembah Kau Allah, kami Tuhan, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidup, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Yesus. Kami mau sama-sama menyambut tahun yang baru ini Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin banyak orang-orang yang mau merendahkan kami, yang mau menjatuhkan kami Tuhan. Namun kami mau percaya, Engkau yang akan mengulurkan tangan-Mu, menolong setiap kami Tuhan, dan memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau nyatakan betapa hebat, betapa dahsyatnya Allah kita di tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang nyatakan janji-Mu hari ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Amin. Yang percaya katakan. Amin. Luar biasa. Mari kita sambut tahun yang baru saudara bersama Tuhan. Dengan menyatakan betapa hebatnya Dia. Mari sama-sama tepuk tanganmu. Hey. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Bebas umatnya, bebas umat. Angkat tanganmu
berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Katakan, betapa hebat, sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Dahsyatnya Allah kita. Mantap. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Lebih lagi katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan lebih lagi, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik hanya Tuhan Yesus kita yang ajaib. Masih semangat menyembah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk memuji menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kami mau lebih lagi sembah Engkau Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami dapat jalani hidupan kami Tuhan. Namun karena kekuatan-Mu. Dan kami mau menyerahkan semua hidup kami. Seluruh hidup kami, seluruh milik kami Tuhan. Hanya untuk Engkau. Karena Engkau kekuatan kami Tuhan. Karena Engkau harapan kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Kaulah kekuatanku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapan kami. Ya Tuhan, dalam hidupku. Engkau dengar doa yang diungkapkan dalam pujian umat-Mu Tuhan. Dari dasar hati yang paling dalam, sungguh kami menyadari tidak ada seorang pun yang sanggup berjalan sendiri tanpa Engkau yang menuntunnya. Kami minta anugerah-Mu, tuntunan-Mu senantiasa dan jangan lepaskan kami. Memasuki tahun yang baru pun kami tahu suasana yang tidak gampang, keadaan yang tidak mudah. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan dalam kemurahan-Mu sendiri, dalam kesetiaan-Mu sendiri, dalam inisiatif-Mu sendiri, mengerjakan jauh dari apa yang kami harapkan dan inginkan. Itu sebabnya kami mempercayakan hidup kami senantiasa kepadamu. Berkati umat-Mu dengan perkataan dan pernyataan ilahi, sebagaimana Engkau rindu untuk kami menghidupinya. Berbicaralah Tuhan kepada setiap pribadi tanpa terkecuali. Dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu akan menolong setiap kami menjadi pribadi seperti yang Kau mau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di akhir tahun yang lalu, walaupun baru hampir 2 hari, saya sebenarnya diminta untuk kumpul di pusat dan menjadi salah satu yang mengisi di acara akhir tahun. Tapi saya memutuskan untuk berdiam diri di rumah, sementara anak-anak dan istri saya mereka melakukan kegiatan. Saya berdiam diri di rumah, sementara mengikuti akan live streaming. Saya berdoa untuk tahun yang baru yang Tuhan telah siapkan bagi kita semua. Karena banyak orang berkata bahwa tahun ini disebut sebagai the years of prolonged uncertainty, di mana orang berkata tahun 2022 sebagai tahun yang tidak menentu, tahun yang berkepanjangan, susah diprediksi. Kalau saya tadi pagi membuka akan berita dari Kompas, keadaan COVID di seluruh dunia sudah mencapai 277.460.645 kasus. Sedangkan dari angka itu ada sekitar 5.329.592 orang yang mendahului kita meninggal dunia. Dan peringkat pertama yang menyumbang kematian justru di negara maju, Amerika. Sejumlah 832.835 orang meninggal dunia. Dengan varian yang baru yang dinyatakan oleh
Words matters. Bagaimana kondisi keadaan dunia bukan hanya menghadapi COVID, tapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Lebih dari 2 tahun Anda dan saya merasa sendiri betapa mengerikan akan keadaan ini. Beberapa saudara mungkin terimbas dengan PHK dan mengalami kesulitan-kesulitan tertentu. Sehingga orang berkata ini tahun merupakan tahun ketidakpastian yang berkepanjangan. Saya sembahyang, sungguh-sungguh saya berdoa kepada Tuhan. Dan saya menemukan sebuah pernyataan yang menguatkan hati saya. Sehingga saya menyebutkan tahun ini sebagai the years of God fidelity, di mana kasih setia Tuhan tidak akan pernah undur dari hidup kita. Amin, saudara. Saya mencoba untuk merenungkan dan mencari tahu tentang faithfulness God yang telah Tuhan nyatakan. Kesetiaan Tuhan bukan hanya untuk gereja kita, namun saya perhatikan secara personally, secara individu, di mana Tuhan sendiri berkarya. Dalam perenungan saya mengingat akan 2 tahun terakhir, beberapa saudara mungkin termasuk alumni yang melewati COVID. Coba angkat tangan yang merasa alumni. Para alumni, luar biasa. Bulan Juli, anak laki saya dinyatakan positif sebenarnya. Dan dia nggak cerita. 10 hari nggak bisa mencium, nggak bisa merasa. Waktu itu, dia nggak mau cerita mungkin karena dia mau nenangkan keluarganya. Saya dengar 2 kali dinyatakan positif, yuk tes. Saya antar sendiri bawa mobil tuh. Sementara keluarga yang lain mereka saya persilahkan untuk kontrol ke tempat yang lain. Dan saya bersyukur, walaupun dia positif, saya negatif. Malah anak perempuan saya yang positif. Begitu istri saya dengar Yedida positif bulan Agustus itu, dia ketakutan. Dan karena mungkin ketakutan menurunkan akan imunnya dan kontrol dinyatakan positif juga. Begitu dengar positif, dia berkata, "Pak, jangan pulang dulu. Mau kemana? Jalan-jalan dulu." Saya tahu dia stres. Dan saya mencoba menghibur, percayalah Tuhan bersama dengan kita. Saya tanya sama dia, lemes enggak? Enggak. Bisa cium enggak? Dia ambil minyak-minyak gitu. Enggak. Bisa rasa enggak? Enggak. Satu mobil ber-AC, saudara. Kami masih tidur bersama-sama satu ranjang. Alhamdulillah saya enggak positif, tapi dia sendiri. Sehingga keputusan yang kita lakukan adalah, ayo kita lakukan karantina pribadi. Istri saya sama anak saya terpisah, mereka di atas, di 2 kamar yang berbeda. Kami berempat di bawah, karena ternyata anak laki saya, si Giver sudah sembuh. Dan kemudian hari itu memang merupakan hari yang mencekam. Karena seluruh Greenwood belum ada. Dan saya ditelepon sama bendahara RT. Pak Tri, saya dengar keluarga Bapak sedang mengalami begini-begini ya. Saya berkata, iya Bapak. Mereka tahu informasi dari Cito. Dan
Apa yang bisa kami bantu? Saya minta pertama, yang saya minta untuk mereka bantu adalah tolong dikondisikan supaya semua orang tidak mengadjust, karena itu kan penyakit mudah sekali dihakimi kan saudara. Langsung kita diproteksi dan kemudian untung tidak dikasih lain polisi saudara. Saya pikir akan seperti itu. Anak saya teriak, aku gak mau dikarantina di rumah sakit gitu. Sambil dia nangis, saya berkata, enggak lah, kita karantina di sini aja sendiri. Istri saya, mereka berdua di atas, dan karena tidak kurang pengetahuan waktu itu, mereka pakai HP ini sangat menolong. Yet, kamu di mana? Di kamar. Mama ke kamar mandi dulu ya, kamu di dalam. Jadi mereka jidung-jidungan saudara. Yang masuk di kamar, kemudian istri saya keluar, gantian. Yet, kamu sudah makan? Belum, aku tak makan dulu ya gitu saudara. Dan itu yang terjadi di atas, sedang di bawah. Kita juga bingung bagaimana keadaan di atas itu. Semua kita pasti merasakan akan keadaan yang bisa minta tolong enggak, ini kok mati ya? Ya sudah, thank you. Dan itulah keadaan yang sangat mencekam buat ibu bapak yang mengerti bahasa saya. Anda berkata, kok podo rasanya ya gitu saudara ya, ketakutan gitu. Dan saya sendiri berkata, saya pengen menolong teman-teman jemaat yang ada, karena saya sudah di bulan Desember tahun yang lalu kan gantian saya. Sampai giver nih ngomongnya, dia tanya, papa sih kok dadak covid barang lebih gitu. Sambil nangis, saya tahu dia cinta saya saudara. Saya berkata, papa sih enggak mau, tapi ya dia mau ke sini sendiri, karena memang mengap-mengap, saya nggak bisa nafas seperti mereka. Kalau mereka walaupun ngalami seperti itu, nafas tetap jalan, kemudian hanya kehilangan penciuman dan rasa. Tapi saya, nafas saya, waduh Senin Kemis saudara. Dan dengan mendengar, dengan mengalami hal-hal yang seperti itu, saya berkata bagaimana dengan jemaat Tuhan ini. Dan saya bersyukur Tuhan izinkan kami mendahului Anda sekalian, sehingga kami bisa membantu mendistribusikan paling tidak obat-obat kita carikan. Saya juga melihat Daniel waktu itu, waduh beratnya luar biasa. Suatu hari Daniel mesti cerita kok, karena saya sendiri ngalami ketakutan melihat dia seperti itu. Dan semua keluarganya Pak Agung dan sebagainya, sekarang ini Pak Agung masih di Palembang, mengalami seperti itu. Sehingga orang berkata ini merupakan masa yang sangat enggak enak. Dan ini belum selesai hingga Anda wajahnya kan enggak tampak utuh saudara. Semua ditutupi, sopan-sopan banget saudara. Ternyata nasibnya bukan hanya Anda saja, seluruh dunia pakai tutupan seperti itu. Saya rasa bagus juga sih kita lanjutkan sama-sama gitu ya. Sekalipun kita nanti suatu hari kita sudah dinyatakan selesai dengan COVID gitu ya. Tapi saya mau katakan permasalahan ini banyak orang berkata sampai berkepanjangan hingga orang-orang tertentu mereka menyampaikan perkataan-perkataan yang enggak enak. Namun kita percaya pemerintahan kita itu luar biasa, dapat mengendalikan dengan berbagai macam cara hingga terakhir di rumah atlet itu hanya sekitar 60 orang dan Semarang sudah zero. Tepuk tangan buat Tuhan.
Dan kita berdoa senantiasa, tetap kita berjaga-jaga supaya kita semua diluputkan. Saya sebut ini the year of God fidelity. Oleh karena memang hanya kemurahan Tuhan saja, kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan. Saya berkata bahwa masing-masing kita diperhadapkan dengan masa-masa yang gak gampang. Dari sekian banyak orang yang mengalami masalah dan belum berakhir, tapi saya sampaikan kepada saudara bahwa kasih setia Tuhan itu senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Saya berkata bahwa waktu yang Tuhan izinkan terjadi, yang menunjukkan akan kasih setia Tuhan, di dalam kitab Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat-a, menunjukkan kepada kita, terkadang kasih setia Tuhan itu tidak peduli akan siapa kita, keadaan apa kita. Saya mencoba evaluasi buah apa yang sudah saya munculkan dari hidup saya di tahun yang lalu. Hasil apa yang positif yang bisa memberkati orang lain, bukan hanya untuk kebutuhan perut saya dan keluarga saya. Tapi saya bertanya, buah apa yang sudah saya hasilkan dari hidup hubungan saya dengan Tuhan. Sebab setiap kali pribadi yang memiliki hubungan karib dengan Tuhan akan menghasilkan buah yang bisa dirasa oleh orang lain. Ternyata menurut pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sesungguhnya bukan kebaikan kita, bukan perbuatan-perbuatan baik kita, melainkan karena kasih kemurahan Tuhan sendiri. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan keempat, dikatakan, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Dari pernyataan yang disampaikan ini, saya berkata, ternyata dari sejak awal Tuhan memilih umatnya tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan kita. Kasih setia Tuhan itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri yang adalah kasih itu. Alkitab berkata sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau nyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Yang maksudnya adalah tatkala Tuhan dihakimi, tidak ada satupun yang keliru. Selanjutnya dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Dari situ saya berkata, pribadi Allah yang setia, pribadi Tuhan yang benar-benar memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan itu, mengharapkan dan sedang membentuk manusia-manusia untuk supaya didapati menjadi pribadi-pribadi yang setia. Saya berkata, Tuhan itu tidak pernah give up, tidak pernah menyerah untuk menggiring saya supaya muncul dari hidup saya buah-buah kasih
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang walaupun setiap hari Selasa kami berkumpul dari jam 9 sampai jam 11 malam untuk mengevaluasi, dan saya berkata setiap hari itu seperti kaca yang untuk mengevaluasi pribadi saya di kelas pemuritan itu. Jalan 4 tahun lebih, saya berkata ternyata buah-buah yang diharapkan oleh Tuhan ngalami berbagai macam proses. Frustrasikah saya dengan keadaan saya? Saya berkata, ya, saya frustasi. Saya berkata, gagal maning gitu, saudara. Gagal lagi, salah lagi, kok hasilnya tidak muncul yang seperti Tuhan harapkan. Tapi Tuhan kita tidak pernah give up, tidak pernah menyerah. Sebab karakter dia yang faithful, yang sangat penuh dengan kasih kemurahan itu mengharapkan kita dan terus membentuk hidup kita. Dengan cara bagaimana Tuhan membentuk, memproses supaya buah-buah roh itu muncul dari hidup kita. Yang saya berkata, dalam kebijaksanaan Tuhan merindu supaya Anda dan saya muncul kesetiaan baik kepada Allah kita maupun kepada keluarga kita dan saudara-saudara kita. Ada contoh yang Tuhan tunjukkan kepada saya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, di mana pribadi orang yang disebut bapa orang beriman, tatkala dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia mengalami sebuah proses yang tidak henti-hentinya. Kalau Anda perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima dalam Kejadian pasal yang ke-12, pada saat Abraham dipanggil untuk menjadi umat pilihan Tuhan, ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Nama Abraham ini Anda boleh sebut nama Anda sendiri. Berfirmanlah Tuhan kepada Ishak Triwaryanto. Siapa itu? Nama saya, saudara. Anda sebut namamu. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tentu saja bukan bermaksud untuk Anda ninggalin suami, ninggalin istri, ninggalin papi, ninggalin mami, ninggalin tanggung jawab, saudara. Tetapi supaya kita menjadi kados, menjadi kudus di hadapan Tuhan, mengkhususkan diri untuk melayani Dia. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Target Tuhan jelas, dari satu pribadi ini menghasilkan jemaat Tuhan yang oleh karena sifat kesetiaan, kasih setia bisa dipancarkan bukan hanya istri dan anak-anak kita, setiap pribadi yang ketemu dengan kita menjadi sebuah bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat terus, bukan hanya sekali, terus menerus menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ada sebuah proteksi ilahi, sehingga saya mesti berhati-hati
dengan kata-kata saya. Suatu hari salah satu pendeta kita, karena memang beliau sedang mau membangun dan kemudian diresolusi oleh banyak orang. 100 orang lebih membuat surat tidak setuju. Karena melihat akan hal itu, dia nggak percaya kalau masyarakat sekitarnya bisa berbuat seperti itu. Dia pergi ke Getsemani dan kemudian dia sembahyang. Berdoa sama Tuhan. Seperti Raja Hizkia berdoa. Dia angkat itu nama-nama di hadapan Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong, "Le, bungkuso nganggo kain mori." Nama-nama itu. Suruh membungkus dengan kain mori. Lalu dalam bahasa Jawa, bar dibungkus nganggo kain mori, kemudian dikubur. Dia bingung dengan kata-kata itu, saudara. Dia pulang, dia cerita kepada istrinya berkata, ojo terlalu kayak ngono. Lah piye? Wis bungkus wae tapi ojo dikubur. Begitu dibungkus, apa yang terjadi? 4 atau 5 orang di antara mereka meninggal hampir bersamaan. Itu orang-orang yang meresolusi, saudara. Kalau dia jumlah berikutnya, itu tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada sakit penyakit. Tiba-tiba mereka mengalami kematian yang sangat mengerikan. Ada sekitar 15 orang lebih. Untung dia nurut sama istrinya. Kalau semuanya dikubur, ratusan orang meninggal, saudara. Hati-hati atas apa yang Anda dan saya kerjakan. Karena orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Orang yang memberkati engkau akan diberkati. Saya menyadari benar bahwa pekerjaan Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Selain saya harus menguduskan diri setiap hari, tapi juga saya membawa pasukan ilahi supaya mereka disebut sebagai the holy men, orang-orang kudus akhir zaman. Sebab itu Tuhan berkata, Roh Tuhan ada padamu untuk apa? Supaya engkau membangun sebuah bangsa yang memang dipersiapkan untuk menyukakan hati Tuhan. Kalau Anda punya perusahaan, cari para karyawan-karyawati. Saya rasa Anda tidak sembarangan comot dari tempat-tempat untuk dilibatkan menjadi pasukan membangun perusahaan Anda, betul? Pasti Anda akan umumkan orang-orang yang kira-kira mau sepaham dengan Anda. Ada yang namanya screening, akan ditanya dan sebagainya. Harus melewati akan filter yang tidak gampang. Sebab Anda butuh itu. Tuhan memanggil orang-orang kudusnya bukan sembarangan, saudara. Dia menetapkan orang-orang itu dilindunginya sebab dia punya target. Suatu hari orang-orang ini akan menjadi seperti aku. Itu bukan lip service, saudara, tapi kerinduan Tuhan supaya setiap pribadi Anda dan saya to be like Christ, menjadi seperti Yesus Kristus. Gak ada yang amin, gak apa-apa. Sadarkah Anda bahwa Tuhan itu serius dengan hidupmu? Tuhan ingin supaya setiap pribadi menjadi seperti Dia. Begitu pentingnya Dia menyediakan segala yang menjadi keperluanmu. Begitu pentingnya Dia menjadi support atas kebutuhanmu.
Begitu pentingnya dia persiapkan malaikat-malaikat Tuhan untuk menjaga engkau. Pak Happy mungkin satu hari cerita bagaimana Tuhan mempertemukan beliau dengan malaikat Tuhan yang gagah luar biasa itu. Saya percaya masing-masing orang mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan. Ada sebuah target ilahi di mana Tuhan merindukan setiap kita akan menjadi seperti Dia. Saat saya duduk di situ, saya merenung, saya ngelihat dia mimpin pujian gitu. Ya ampun, waktu-waktu yang lalu dia itu masih kecil, dikit-dikit kalau disuruh sama mama, sama bunda. Saya ngelihat Giver di sana sekarang sudah beristri, saudara. Tapi pikiran kita karena kita kumpul, terus kita berpikir dia itu seperti kanak-kanak. Pada saat saya ketemu dengan dia dan mereka cerita, ya ampun, anakku kok bicaranya kok bisa seperti itu ya. Enggak sadar loh saudara. Melihat anak-anak kok bicaranya kok bijak banget. Langkah-langkahnya saya berkata, Tuhan membentuk setiap pribadi. Saya tahu ada perubahan dalam hidup mereka. Dan saya tahu ada perubahan dalam kehidupan saudara sekalian. Tuhan tidak pernah bosan untuk mempersiapkan pribadi-pribadi yang berkenan di hatinya. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun. Siapa yang umur 75 tahun ke atas? Angkat tangan. Omak 84. Bu Saiman berapa? Ibu 73. Ini luar biasa ini. Kita harus belajar dari orang-orang ini, saudara. Saya baru 58 kemarin, ini 59. Mau masuk 59. Bulan Oktober 59. Pak Derek berapa Pak Derek? Lebih senior dari saya. Sesuatu yang tidak gampang, saudara. Tapi saya berkata, setiap orang bisa tambah umurnya dan semakin tua, saudara. Tapi untuk kedewasaan adalah keputusan pribadi lepas pribadi. Sebab apa? Ada sebuah proses yang memang dikerjakan oleh tangan Tuhan. Dia ingin supaya setiap kita ini mengalami sebuah pertumbuhan. Lihat sifat natural manusia yang dimiliki oleh orang yang namanya Abraham yang disebut sebagai bapak orang beriman ini. Dia memulai dengan satu tindakan ketaatan. Begitu dia dengar Tuhan janji ada sebuah tujuan yang pasti, ada perlindungan, ada berkat, ada penyediaan-penyediaan yang pasti yang seharusnya Anda dan saya percayai juga. Orang Jawa itu punya moto. Pokoknya nek tangan kemlawe, mulut kemlamet. Siapa yang tahu bahasa Jawa ini? Kalau tangan kita itu bergerak, pasti mulut kita akan makan. Nek tangan kemlawe, mulut ke kemlamet. Kemlamet gitu, nyam gitu saudara. Asal tangan mau kemlawe aja. Dan saya perhatikan sejak kecil hingga umur hampir 59 tahun ini, Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang salehnya mengalami kekurangan dan dibekati luar biasa. Baik mereka hamba Tuhan yang ada di tengah hutan. Jemaatnya saya perhatikan mungkin enggak ada lebih dari 5, enggak ada.
Tapi setia mereka sembahyang, ibadah seperti KKR besar. Dan hidup mereka diprovisi, disediakan oleh Tuhan. Dipersiapkan oleh Tuhan. Tapi kalau Anda perhatikan, Tuhan ingin menunjukkan akan hal-hal yang menjadi kekeliruan, kelemahan dari hidup kita. Lihat bersama-sama dengan saya di dalam ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Sifat natural manusia Abraham. Dikatakan ayat yang ke-10, ketika timbul kelaparan, ketika kelaparan timbul di negeri itu. Kalau Anda membaca ayat ini, ketika kelaparan timbul di negeri itu, ada sebuah masalah besar, yaitu soal makanan. Saya rasa kita belum mengalami seperti itu. Saya waktu kecil pernah kelaparan itu di mana-mana. Beberapa orang mesti ngantri gitu. Siapa yang pernah senasib dengan saya? Angkat tangan. Ngantri beras, ngantri bulgur ya Pak ya. Itu makanan kuda katanya, tapi dimakan manusia juga. Sampai gudiken. Do you understand gudiken? Itu tangan itu gudiken karena apa namanya penyakit. Wah, nggak bisa tidur saudara. Mengalami kelaparan di mana-mana. Lalu keputusan yang dilakukan oleh Abraham, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Cao dia Abraham, ninggalin negeri yang sudah dia tinggal dan kemudian pergi ke Mesir. Ayat yang ke-11 lihat sama-sama. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, ini strategi saudara. Berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu, kalau boleh saya ganti Sarai di situ, berkatalah Triwaryanto dengan Olga Wauran istrinya. Memang aku tahu engkau cantik gitu saudara. Dan seorang perempuan yang cantik parasnya. Saya berharap suami-suami memuji istrinya seperti itu. Kalau belum nanti di rumah ngomong, kamu cantik ya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan apa saudara? Membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ayat yang ke-13. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik. Karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, benar toh apa yang dipikirkan. Dan orang Mesir lihat, ya ampun wayune gitu kira-kira itu. Dan ketika pun punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-muji di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istana Nahikam. Ini bahasa Kalimantan, Nahikam, kapokmu kapan gitu. Tapi kalau Anda perhatikan, sesuatu yang natural dalam kehidupan manusia kita. Ada takut kehilangan, takut kelaparan. Sebagai orang asing takut merasa nanti dikucilkan. Apa yang dilakukan? Dia memanfaatkan istrinya, saudara. Saya berkata ini tindakan pengecut Abraham. Siapa yang punya sikap pengecut seperti Abraham? Angkat tangan. Saya saudara, Anda enggak, saya sendiri. Kadang-kadang saya pengecut. Dia mencoba dengan berbagai macam cara. Dan Anda lihat di situ ayat 16. Fir'aun menyambut Abraham dengan baik-baik. Karena apa? Karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki, dan perempuan, keledai betina, dan unta. Wah, langsung dapat
berkat yang banyak, wah anugerah Tuhan gitu. Padahal hatinya sing salah. Ayat yang ke-17, ini saya berkata tindakan Allah membongkar hati Abraham. Siapa yang pengen dibongkar hatinya angkat tangan. Jangan semua, nanti sakit loh saudara. Ayat yang ke-17, baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Tetapi Tuhan menimpakan tulah dan yang hebat kepada Fir'aun. Demikian juga kepada seisi istananya. Karena Olga Wauran, istri saya, saudara. Karena Sarah istrinya, saudara. Nah, kita berpikir nggak ada yang tahu nih. Hati disembunyikan. Ada yang namanya diary pribadi gitu ya. Dia ikut Tuhan sih, tapi ada sesuatu proyek tersendiri dalam hatinya. Yang dimana Tuhan cara membongkarnya itu tidak gampang. 2 tahun ini menurut saya merupakan sebuah proses untuk membongkar akan hati kita. Apakah kita benar-benar berpaut dengan Tuhan atau kita berkacang kepada kekuatan kita sendiri. Caranya Tuhan elegan banget saudara. Karena Abraham diam-diam dia mencoba dengan siasatnya sendiri. Maka Tuhan melakukan sebuah siasat. Bukan Abraham yang langsung dipites saudara. Tapi yang dikerjain itu justru Fir'aun. Dengan cara apa? Seisi istananya itu mengalami tulah mengerikan. Jadi kalau Anda sedang mengalami proses, jangan berpikir, kok enggak ya, malah dia yang kena ya. Wah aku aman gitu saudara. Anda merasa bahwa syukurin lo, aku ini baik-baik. Padahal Tuhan sedang bergerak, ngepot seperti itu. Dia mengenai sana, sekarang musim TikTok saudara, kena sana dulu, kemudian imbasnya baru, ya ampun ternyata aku juga. Anda mengerti maksud saya saudara? Nah banyak orang gak sadar akan hal ini. Orang yang disebut bapak orang beriman saja mengalami proses seperti itu. Dan seringkali kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri. Pada saat Tuhan membongkar hati dengan caranya sendiri, pada saat itu Tuhan sadarkan Fir'aun. Menurut saya Fir'aun ini lebih hubungan karib dengan Tuhan daripada Abraham saudara. Kadang-kadang orang yang jauh di sana yang mungkin tidak menyebut agamanya Kristen dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan kita. Ayat 18 baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Lalu Fir'aun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau buat ini terhadap aku? Mengapa engkau tidak memberitahukan bahwa ia itu istrimu? Saudara, perhatikan ini. Saya itu mencoba untuk merenung begini saudara. Kalau seandainya saya orang asing di negara Korea Utara gitu ya. Yang sekarang ini PM-nya atau apa ya? Orang yang killer seperti itu, pada saat saya mencoba menipu, katakanlah istri saya akui sebagai adik, lalu presiden itu Kim Jong Un ya, yang terkenal sebagai orang yang seperti itu, ketahuan, wah kira-kira saya akan diapakan saudara? Mungkin dibelah ya, mungkin. Tapi Tuhan itu membuat hati Fir'aun enggak ngalami seperti itu. Justru hati Fir'aun dibuat bijaksana, aneh nih saudara. Dia berkata, mengapa engkau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang, nih istrimu, ambillah dan pergilah. Dia enggak tarik kembali akan harta yang pernah dikasihkan kepada Abraham.
kambing domba, lembu, sapi, keledai, bahkan budak-budak. Dia dengan marah berkata, kamu ini kurang ajar ya. Dah kena pergi. Bahasa Jawanya minggat cekok ini. Tapi apa yang sudah aku berikan kepadamu tinggal. Karena kamu enggak seperti itu. Apa yang sudah diberi, beri. Dan hari itu, ya mungkin Abraham bersukaria, bersukacita mungkin. Alhamdulillah dapat berkat, caranya seperti itu. Apakah seperti itu? Orang tatkala dibongkar hatinya, kadang-kadang tidak merasa. Kadang-kadang membenarkan diri, kadang-kadang tidak mau. Nah, bagaimana seandainya kita saat ini dibongkar hati kita oleh Allah kita? Sediakah kita bersikap jujur? Apakah Anda berkata, selidiklah akan aku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kefikiranku. Amin, saudara. Ada sesuatu yang Tuhan ingin supaya Anda dan saya menyadarinya. Allah sedang membentuk Anda dan saya sebagai orang-orang yang setia seperti Tuhan yang adalah setia. Mungkin Anda berkata, Pak, itu kan Abraham. Coba lihat dalam kitab Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-29. Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-29. Kalau sudah ketemu katakan amin.